Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Siapkan sikap berdoa. Berdoa mulai. Baik, anak-anak semua. Hari ini siap untuk belajar? Siap untuk belajar dan mengikuti pelajaran sampai selesai nantinya. Baik, sebelum kita mulai kepada materi, Bapak mau cek kehadiran Ananda terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mentrizal. Mana Mentrizal sakit? Mentrizal sakit. Siapa lagi? Siapa? Aceh sakit. Oke, baik. Mudah-mudahan teman kalian yang sedang sakit hari ini diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, baik. Anak-anak semua, di dalam kehidupan ini anak-anak harus mesti tahu ya, mana yang baik kita lakukan dan mana yang tidak baik untuk kita lakukan. Karena seusia Nanda sudah dewasa, Nanda semua sudah tahu, sudah balik ya, sudah tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi segala apapun yang sifatnya ada unsur yang tidak mendatangkan kebaikan itu mesti kita tinggalkan. Ya, mesti kita tinggalkan, mesti kita jauh. Yang berdampak terhadap diri kita, yang akan merusak terhadap diri kita, itu tolong kita hindari. Ya, yang rasanya merugikan terhadap diri kita, itu jangan kita lakukan lagi. Siapa? Ketika kita beribadah, apa yang kita lakukan tapi kita tidak ikhlas melakukannya. Contohnya apa? Kita nolong teman tapi nggak ikhlas. Kalau orang yang beribadah atau menolong orang lain tanpa ada keikhlasan, ada nilainya enggak? Ada nilainya tidak? Nggak ada. Suaranya mana? Ada nilainya enggak? Maka apa kaitan materi kita pada hari ini? Kaitan materi kita pada hari ini adalah menguatkan iman, menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhur. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Namun terlebih dahulu Bapak meminta kepada salah satu di antara kalian untuk membacakan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa bisa baca? Tangan? Ya boleh, silakan Rosa. Tujuan pembelajaran 1. Menjalankan kebahagiaan dalam iman
Ini 5 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, Ananda bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan menjaga kehormatan. Nanti juga Ananda bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan ikhlas. Nanti juga Ananda diharapkan bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan malu. Dan terakhir apa yang dimaksud dengan zuhud. Inilah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Sekarang Bapak akan menayangkan sebuah video. Nanti video itu silakan Ananda amati. Kemudian nanti silakan Ananda amati dan kemudian nanti Bapak berikan soal. Dan soal itu nanti silakan Ananda jawab berdasarkan video yang sudah Ananda amati. Ada 2 video nanti yang akan Bapak putar dan itu silakan Ananda amati nanti. Bisa? Oke. Video pertama silakan disaksikan. Lihat. Sabar. Bapak yang nanggung BST, tolong belajar dengan dia supaya manusia diambil. Karena kalau manusia di awal sudah biasa mengecapi calon bupati. Belum ada juga kan janji pada pokoknya khususnya jauh bocor di BNI, selamatan di BNI, rasanya di BNI. Pokoknya, apa nih? Soalnya. Oh, no. STM juga kan? Masih. Ya kalau gitu loh. Selanjutnya video kedua. Jelas ya, 2 video tadi. Nah, silakan masing-masing Ananda ya secara individu Ananda tulis nanti pertanyaan yang akan Bapak berikan berdasarkan atau berkaitan terhadap video. Baik, waktu sudah habis. Dari video yang Ananda amati tadi, kemudian Bapak menyuruh Ananda untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan video tersebut. Oke, ada pertanyaan pertama tadi, apa yang Ananda ketahui dari penjelasan video tersebut? Siapa bisa jawab? Oke,
Silakan Amin. Di dalam video tersebut saya mengetahui perbuatan seorang ustaz yang sedang mengikuti Allah seorang pedagang PS. Seorang ustaz yang membawa Allah, orang yang jualan PS. Itu tidak mencerminkan sikap tidak menjaga Ramadan. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita bagi Ananda menjadi 4 kelompok. Ya, kita bagi Ananda menjadi 4 kelompok. Kita coba kelompok 1. Kita mulai dari kelompok 1. Rosa, kemudian Mutia, Dinda, Sugri. Kelompok 2, Bulan, kemudian Bintang. Masing-masing kelompok silakan ke depan perwakilan untuk memilih salah satu gambar yang sudah Bapak sediakan. Jadi di sini ada 4 gambar, jadi masing-masing kelompok memilih satu gambar. Yang mana gambar itu nanti ada materi yang akan kalian bahas nanti. Materi yang akan kalian cari pembahasannya nanti bersama kelompok yang sudah Bapak tentukan. Nah, silakan satu perwakilan dari kelompok 1 kita minta. Oke. Ambil salah satu gambar. Oke. Lanjut kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, kelompok 1 dapat materi apa? Materinya apa? Menyelidiki bagaimana menguatkan iman dengan menjaga kehormatan. Apa yang dimaksud dengan menjaga kehormatan? Macam-macam Quran contoh menjaga kehormatan. Nah, baik. Tadi masing-masing kelompok sudah mengambil kartu yang bergambar ya. Yang mana kartu itu ada materi yang akan nanti didiskusikan, materi yang akan dibahas. Oke, baik. Karena kelompok sudah dibagi, silakan Ananda duduk berkelompok masing-masing. Baik, Bapak akan membagikan lebar kerja peserta didik atau LKPD kepada masing-masing kelompok. Jadi silakan Ananda isi, Ananda buat materi yang sudah Anda dapatkan. Oke, baik. Karena waktu sudah habis, silakan masing-masing kelompok untuk menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing terkait dengan materi yang didapatkan melalui kartu bergambar tadi. Silakan kita minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan terlebih dahulu materi yang didapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia dari kelompok 1 akan mempresentasikan studi kami mengenai menguatkan iman dengan menjaga kehormatan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan menjaga kehormatan? Jawabannya sikap yang dapat menjaga seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik yang dilakukan oleh tangan, lisan, ataupun mulut. 2. Masing-masing menelaah
Coba jelaskan dalam Quran apa ya, kehormatan, menjaga kehormatan itu dan jelaskan dan kita ya. Suratnya ya. Gimana? Cukup ya? Oke, baik. Kita beri aplaus untuk kelompok. Baik, itulah hasil diskusi kelompok kalian kita masing-masing. Nah, baik. Untuk selanjutnya silakan Ananda duduk kembali kursinya semula. Itulah tadi kita sudah diskusi di kelompok masing-masing. Sekarang Bapak coba menguatkan dengan memberikan penjelasan kembali terkait materi yang sudah kalian selidiki, materi yang sudah kalian diskusikan atau yang dapat. Baik, pertama materi kita adalah tentang menjaga kehormatan. Nah, tadi sudah juga dijelaskan di masing kelompok yang mendapat materi tentang menjaga kehormatan, bahwa yang dimaksud dengan menjaga kehormatan itu adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, bahwa menjaga kehormatan itu, dengan kata lain, menjaga harkat, martabat, dan harga diri manusia. Nah, perlu Anda ketahui bahwasanya menjaga kehormatan itu di dalam bahasa Arab itu dikenal dengan muru'ah. Apa? Muru'ah. Muru'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama. Jadi bagaimana kita menjaga tingkah laku kita itu sejalan dengan ajaran agama, yaitu kita hiasilah dengan akhlak terpuji, akhlak yang baik, dan menghindari akhlak yang buruk. Oke. Muru'ah atau menjaga kehormatan seperti yang ditanya tadi oleh kelompok 4 kepada kelompok 1, apa dalilnya? Ini dalilnya. Ini ayat yang menjelaskan tentang muru'ah. Terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-33 ayat 35. Lanjut, macam-macam muru'ah. Macam muru'ah itu pertama muru'ah terhadap diri sendiri. Yang kedua muru'ah terhadap sesama makhluk. Yang ketiga muru'ah kepada Allah. Lanjut kita yang kedua, ikhlas. Ikhlas secara istilah Al-Ghazali dalam kitabnya memberikan pengertian ikhlas itu adalah bagaimana kita membersihkan amal perbuatan. Jadi apa yang kita lakukan itu betul-betul bersih. Artinya tidak ada embel-embel lain, tidak ada maksud lain. Maksudnya kita beribadah semata-mata karena Allah. Itulah penjelasan materi kita, menguatkan materi kita pada hari ini. Baik Ananda, dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini bahwa yang pertama dalam menjaga menguatkan iman itu bisa melalui 4 cabang iman. Pertama dengan cara menjaga kehormatan. Jadi menjaga kehormatan itu adalah penting bagi kita semua manusia. Karena dengan menjaga kehormatan berarti harga diri kita tentu tidak akan turun. Orang yang bisa menjaga kehormatannya, dia tetap harga dirinya naik. Baik itu di hadapan Sang Pencipta maupun di hadapan sesama makhluk. Kemudian menjaga kehormatan itu kepada siapa saja, kita pertama kepada diri kita sendiri, yang kedua kepada makhluk atau kepada sesama, kemudian kita juga menjaga kehormatan kepada Allah. Kemudian ikhlas. Ikhlas itu artinya membersihkan
Jadi semata-mata kita itu beribadah betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain. Ya. Dan begitu juga malu. Ananda juga harus mempunyai sifat malu. Ketika kalian tidak beribadah kepada Allah, merasa malu. Ketika kalian berbuat dosa, kalian malu. Ya. Jangankan itu, untuk di lingkungan sekolah saja kebersihan itu. Orang yang tidak bisa menjaga kebersihan berarti dia tidak punya malu. Padahal jadi katakan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Iman itu termasuk malu. Jadi malu kita ketika sampah berserakan, malu kita ketika kita membuang sampah sembarangan, dan malu ketika kita bergaul dengan yang bukan mahram kita seenak-enaknya saja. Nah, malu kemana? Ini adalah lapis. Yang terakhir itu tentang zuhud. Zuhud itu artinya merasa cukup. Ya, kita tidak terlalu berambisi untuk urusan dunia. Itu zuhud. Baik, selanjutnya kita untuk merefleksi pembelajaran kita mungkin itu saja. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Namun sebelum kita akhiri pembelajaran, Bapak akan memberikan tes terlebih dulu kepada kalian. Sekarang kita jawab. Kalau sudah habis, silakan kumpulkan. Baik, itulah materi kita pada hari ini. Ananda kita cukupkan. Mudah-mudahan terhadap materi yang kita sampaikan tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita pulang, mari kita akhiri dengan berdoa, bersyukur terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Syakra. Syukur mulai. Alhamdulillah. Salam.